Now, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu Pastor Kang membagikan kepada kita tentang kerajaan Tuhan. Dan di dalam Matius 6 ayat 33, saudara juga sudah dengar sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita belajar bahwa kerajaan Allah itu adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita, dan semakin Tuhan Yesus bertahta dalam kehidupan kita, semakin kebenarannya itu bertahta, semakin saudara akan berjalan di dalam kemenangan, semakin berkemenanganlah kehidupan kita. Dengan demikian kita harus mencari tahta Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya ingin membagikan dengan saudara tentang sikap hidup yang selalu mau mencari. Judul daripada khotbah saya adalah Tuhan, aku mau lebih akan Engkau lagi. Kita akan melihat di dalam Lukas 4. Jadi mari kita melihat Lukas 4 ayat 14. Dikatakan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara akan melihat bahwa salah satu hal yang paling menarik di dalam kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya adalah kuasa roh. Adalah kuasa roh yang membuat orang-orang itu tertarik kepada Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab tidak hanya menyatakan tentang kuasanya akan pelayanan, seperti berkhotbah Injil atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika saudara melihat seluruh kehidupan Tuhan Yesus, seluruh kehidupannya di muka bumi, ini adalah hidup atas kuasa roh. Perhatikan di sini ketika dia dilahirkan, Tuhan Yesus itu dikandung daripada kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam Lukas 1 ayat 35. Dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan kemudian kita lihat di dalam pertumbuhan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kata-kata ini, kasih karunia, dalam bahasa Yunani adalah charis. Artinya adalah pengaruh yang ilahi. Artinya selama dia bertumbuh dalam masa kanak-kanaknya, Tuhan Yesus itu memiliki pengaruh ilahi, kuasa Allah di dalam kehidupannya. Dan hal ini menjadi sangat terlihat sekali, menjadi sangat terang sekali ketika Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Di dalam Lukas 3 ayat 21 dikatakan, Yesus sedang juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Yohanes Pembaptis itu melihat Roh Kudus datang di atas Tuhan Yesus, sangat dapat dilihat dengan kasat mata, dan bahkan Alkitab di dalam bahasa Mandarin mengatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di atasnya. Artinya adalah Roh Kudus itu tetap tinggal dan berdiam diri di atas Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya memiliki sentuhan yang hanya disentuh dan satu kali saja di baptisan atau di ibadah akhir pekan, tidak. Tetapi dia memiliki hadirat Roh Kudus itu tetap tinggal di dalamnya 24/7, 7 hari dalam seminggu. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus melewati masa-masa kesukaran, pencobaan, pergumulan, dia tetap berjalan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Saudara pertimbangkan percobaannya. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dapatkah saudara bayangkan, bahkan di padang gurun Tuhan Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Di masa yang baik atau yang buruk, Tuhan Yesus itu selalu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Tidak pernah sekalipun di dalam kehidupannya ketika Tuhan Yesus hidup secara bebas atau merdeka atau mengatasi iblis dan percobaan dengan kekuatannya, tidak. Itu selalu oleh
kuasa Allah Roh Kudus. Dan bahkan ketika saudara lihat di dalam Lukas 4, apakah saudara dapat perhatikan bahwa kita baru melihat Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, dan Lukas 4. Setiap pasal Tuhan Yesus itu berjalan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Dan ketika saudara masuk ke dalam Lukas 4, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dia menyatakan bahwa apapun yang dia kerjakan, apakah dia berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang dari cengkeraman iblis, itu dilakukan dengan kuasa Allah Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutuskan aku untuk melepaskan mereka yang tertawan. Apa yang sedang ingin dikatakan kepada Tuhan Yesus? Saudara, kuasa dari Roh Kudus itu tidak hanya bagi pekerjaan atau pelayanan. Kuasa daripada Allah Roh Kudus adalah untuk kehidupan. Dan seperti demikianlah Tuhan Yesus, demikianlah juga kita harus hidup seperti itu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menghidupi kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi demikianlah kita, ketika kita lahir kembali, kita lahir oleh kuasa Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kepintaran kita, perbuatan kita, atau kekuatan kita. Hanya dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Yang kedua, perhatikan bahwa Yesus bertumbuh di dalam kuasa roh. Demikianlah juga kita. Kita hanya dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, berjalan di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, iman kita, pengendalian diri hanya dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, Pak Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh siapa? Oleh Roh Tuhan. Jadi Pastor Kong sudah membagikan kepada kita. Pastor Kong memberitakan bahwa kebenaran Tuhan adalah tidak ada kemarahan sama sekali. Bagaimana caranya tidak ada kemarahan? Kemurnian yang sempurna, tidak ada pikiran yang kotor, tidak ada keinginan hawa nafsu, kejujuran yang sempurna, selalu memperkatakan kebenaran, tidak ada dusta, kasih yang sempurna, selalu sabar, selalu baik, dan selalu mengampuni. Bahkan bagi musuh kita, bagaimana caranya kita menghidupi kehidupan seperti itu setiap harinya? Saudara, hanya dengan kuasa Allah Roh Kudus. Yang ketiga, kita melihat Tuhan Yesus menang dari pencobaan dengan kuasa Roh Kudus. Demikian kita juga bisa. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bagaimana kita menyalibkan daging kita atau hawa nafsu kita? Bagaimana kita mati terhadap keinginan yang salah? Jawabannya ada di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Satu-satunya cara untuk menghadapi pencobaan, godaan, adalah dengan kuasa Allah Roh Kudus. Yang keempat, kita melihat Tuhan Yesus melayani dengan kuasa roh, maka kita juga harus demikian. Ingat satu hari, di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan kepada para muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu dapat disimpulkan menjadi dua pernyataan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, mengasihi sesamamu dengan segenap kuatmu. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita? Dengan mencari kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Mencari hati yang terluka dan menyembuhkannya. Bagaimana kita akan melayani sesama kita?
di dalam dunia kita sangat complicated sekali, sangat rumit sekali karena kebutuhan manusia itu semakin lama semakin rumit. Permasalahannya itu sekarang semakin jadi sangat rumit, sangat susah diperselesaikan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain? Bagaimana kita menyembuhkan hati yang terluka? Jawabannya adalah di ayat berikutnya. Ayat 16. Dan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Bagaimana kita melayani sesama dengan kuasa Allah Roh Kudus. Apakah saudara lihat sejak awalnya, sejak kelahiran baru sampai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, mengatasi pencobaan dan godaan, melayani sesama kita, hanya ada satu cara untuk menghidupi kehidupan kita, yaitu dengan kuasa Allah Roh Kudus. Itu adalah untuk kehidupan kita, untuk hidup. Terlepas dari Allah Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apapun. Sehingga dengan demikian urapan dan kuasa daripada Roh Kudus itu bukan sesuatu yang bagus kalau kita punya. Itu bukan sesuatu yang pilihan, melainkan itu adalah sesuatu kebutuhan yang harus mutlak kita perlukan. Katakan kepada kanan kiri saudara, itu adalah kebutuhan yang mutlak yang kita perlukan. Alkitab membicarakan tentang kita bagi Tuhan adalah bau yang harum dari Kristus. Dapatkah kita katakan bersama-sama bau yang harum dari Kristus? Apa artinya dengan bau yang harum? Untuk mengetahui hal ini, kita harus tahu di zaman dulu, di zaman Alkitab, orang-orang di Timur Tengah, mereka tidak memiliki air keran. Kesehatan itu di bawah standar. Air itu sangat berharga, terutama di padang gurun. Jadi ketika saudara memiliki air itu untuk minum, bukan untuk mandi. Jadi saudara dapat bayangkan pada waktu itu, orang-orang itu di bawah matahari yang panas, itu pasti berkeringat, berbau. Jadi mereka akan meminyaki diri mereka dengan minyak urapan, minyak yang wangi, supaya ada bau yang harum. Supaya mereka akan meminyaki diri mereka dengan minyak urapan yang harum. Tanpa minyak ini, orang-orang di sekitar mereka akan bau tubuh. Baru-baru ini sangat menarik sekali karena anak saya pergi ke tentara. Jadi saya menuliskan daftar barang bawaan. Saya membagikan pengalaman saya. Jadi kita melihat daftar packing untuk Army, untuk PMT. Jadi saya Google. Karena waktu itu saya pergi tahun 19 something ya. 1992, 93. Jadi saya googling dan mencoba mencari tahu apa yang mereka harus bawa saat ini. Kebanyakan barang itu masih sama lah ya, ziploc bag lah, black tape lah, hanger lah. Ya kalian kalau pergi ke wajib militer kalian tahu lah ya. Tapi ada satu yang nomor 1 di daftar barang bawaan. Namanya adalah Febreze. Saya berpikir, kenapa bawa Febreze buat apa? Kenapa bawa Febreze ini? Dan kemudian ketika dia pergi ke BMT, saya paham. Karena pada saat 2 minggu di tempat itu, kebanyakan daripada tentara itu saat ini, mereka tidak mencuci pakaiannya selama 2 minggu. Keringatnya, air mata, lumpur. Mereka ada bau badan keluar dari tubuhnya karena semua hal ini. Jadi ketika saudara di camp, tidak ada yang peduli karena baunya sama semua. Tetapi 2 minggu kemudian ketika mereka keluar dan jadi saudara keluar dari dengan seragamnya, mereka harus mengambil bus MRT. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus mengelabui bau tubuh mereka. Dan itulah ketika Febreze itu dipakai. Jadi ketika dia kembali, apakah kamu benar-benar menggunakan Febreze? Dia mengatakan, ya. Semuanya ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya Febreze? Oh, mereka meminjamnya dari saya. Setiap orang. Untuk apa? Supaya mereka dapat menutupi bau tubuh mereka.
Pertanyaan saya adalah ini, gereja Tuhan, apa yang orang bau dari kehidupan saudara ketika saudara masuk ke dalam ruangan? Apa yang dibau, apa yang mereka dapat rasakan dari saudara ketika saudara masuk ruangan? Apakah kemarahan, kepahitan, kecemburuan, gosip, hawa nafsu saudara? Atau apakah mereka akan membaui sesuatu bau harum dari Kristus? Saudara, kita memerlukan urapan dari Allah Roh Kudus untuk menutupi bau kita setiap saat. Kalau tidak, bau daripada kedagingan kita itu akan terus timbul. Kadang-kadang saya mendengar jemaat mengatakan, hari ini hari Jumat, aku harus segala puasa dan berdoa supaya urapan Allah Roh Kudus, karena malam hari ini saya harus memimpin komsel. Saya harus memimpin pujian penyembahan. Atau kadang-kadang mereka akan berkata, minggu ini saya perlu kasih karunia untuk Allah Roh Kudus karena saya harus ada presentasi di kantor, atau saya harus ngebid untuk project tender, atau saya harus pergi interview. Saudara tahu, ketika kita membuat pernyataan seperti itu, apa yang kita pikirkan? Kita berpikir bahwa kita hanya membutuhkan kuasa daripada Allah Roh Kudus untuk pekerjaan kita, untuk project kita, untuk pelayanan kita, atau untuk melayani orang lain. Tetapi malam hari ini saya ingin saudara memiliki pergantian paradigma, karena kebenarannya adalah saudara membutuhkan urapan daripada Allah Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu adalah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus tidak boleh berbeda, atau kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap Allah Roh Kudus, karena keakraban itu menghasilkan penghinaan. Dan itu adalah apa yang terjadi di dalam Lukas 4. Ingat, sebelumnya saya berbagikan bahwa Yesus kembali dengan kuasa roh. Dia berdiri di sinagog di bait Allah dan menyatakan bahwa roh Allah, roh Tuhan itu ada padaku. Dan kemudian kita lihat ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara perhatikan, orang-orang ini sangat jelas-jelas melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Yesus. Mereka dapat merasakan kuasa dan otoritas yang dia miliki. Mereka bahkan menyaksikan dan mereka heran. Namun tanggapan mereka adalah sangat berkebalikan, berlawanan. Mereka menghina Yesus. Mereka mengatakan, bukankah ia anak Yusuf tukang kayu itu? Saudara lihat, Galilea adalah kampung halamannya Tuhan Yesus, tempat di mana dia bertumbuh dewasa. Sejak Yesus masih kecil, masih anak muda, orang-orang itu melihat dan mendengar banyak sekali tanda-tanda di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mereka mendengar mujizat seperti kelahiran darah perawan Maria. Orang-orang di kampungnya, di kampung halamannya itu mengetahui apa yang terjadi. Saudara mungkin akan berharap bahwa orang-orang ini akan sangat bangga dengan Tuhan Yesus. Wah, dia dari kampung, dari kota saya. Saudara akan mengharap bahwa orang-orang ini percaya kepada dia. Namun mereka itu acuh tak acuh, mereka sangat skeptikal, dan mereka tidak menghormati Tuhan Yesus. Apa sih artinya dia? Dia cuma anak tukang kayu. Bukan dia yang main sepak bola bersama dengan kita. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena ketika kita menjadi terlalu akrab, itu dapat menyebabkan kita merendahkan orang lain. Saudara, kalau kita tidak berhati-hati, sikap yang sama itu juga dapat bertumbuh dan bertelur di dalam kehidupan kita, berkembang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, kita harus memiliki atau merindukan dengan sangat mendalam. Kita harus lapar, menginginkannya.
Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Apa sikap saudara? Apakah saudara menjadi acuh tak acuh? Atau saudara menjadi dingin terhadap kuasa Allah Roh Kudus? Mungkin saudara berpikir, saya sudah mendengar semua khotbah-khotbah ini sebelumnya di YouTube, di Facebook. Semuanya samalah. Atau mungkin saudara berpikir, saya sudah mengalami mujizat kuasa Allah Roh Kudus bertahun-tahun yang lalu. Saya sudah menjadi orang Kristen selama 2 dekade. Saya sudah mengecek semua daftar list sebagai Kristen, melayani di usher, choir, paduan suara. Saya pergi ke pendalaman Alkitab semuanya. Sekalipun saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini, tetapi kehidupan terus berjalan bagi saya. Saya tidak perlu ini. Ya, saudara mungkin mengalami banyak pengalaman, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan saat ini? Bagaimana dengan malam hari ini? Apakah saudara masih berjalan di dalam Roh Yesus, bersama dengan kuasa Roh dengan Yesus? Apakah saudara masih bertumbuh, merindukan, mencari akan kerajaan Allah saat hari ini? Jadi, untuk menanggapi sikap acuh tak acuh, sikap yang dingin itu, Tuhan Yesus kemudian mengingat mereka akan 2 kisah. Mari kita bacakan ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat ini berbicara tentang waktu. Sungguh, ada banyak orang di Singapura. Kondisi COVID-19, lockdown di rumah, putih-putih tertutup selama 3 saya harap bukan 3 tahun 6 bulan. Tetapi ada bahaya kelaparan yang hebat menimpa. Jadi semua orang itu ada dalam permasalahan yang sama, kelaparan. Tetapi, ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kepada seorang perempuan yang adalah janda. Ayat 27, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada namaan orang Syria itu. Wow. Apa yang terjadi kepada 2 orang ini? Yang pertama, kisah tentang Elia dan janda dari Sarfat. Kisah ini terjadi pada saat kelaparan besar di dalam 1 Raja-Raja 17. Nabi Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda yang sudah kehabisan makanan. Dan janda ini berencana untuk makan makanan yang terakhir dengan anaknya, dan kemudian mereka berencana untuk meninggal, mati. Dan di sini Elia berkata kepadanya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sangat tidak dapat dipercaya sekali, sangat aneh sekali. Bagaimana engkau meminta dari janda yang miskin makanan yang terakhir, dia sudah mau meninggal, dan engkau masih bisa meminta makanan orang tersebut? Bagaimana mungkin kau melakukan hal itu? Bagaimana mungkin Elia meminta roti untuk dia makan terlebih dahulu, sementara janda itu akan mati kelaparan? Tetapi saudara tahu apa yang lebih mengejutkan bagi saya adalah janda ini setuju untuk melayani permintaan Elia. Dan ketika hal itu terjadi, mujizat terjadi. Ayat 16 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Wow. Pertanyaan yang besar. Mengapa janda ini mempercayai perkataan Elia? Mengapa dia melakukannya? Dia gak peduli dengan anaknya? Kenapa janda ini melakukannya? Kenapa seseorang bahkan dalam pikirannya yang benar itu akan melakukannya? Karena janda ini mengenali kemiskinannya yang mutlak. Dia
tahu bahwa dia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya lagi. Dia tidak dapat menyelamatkan putranya. Kemiskinan yang benar-benar mutlak, yang tidak terpungkiri lagi. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam 8 ucapan bahagia di dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemiskinan yang mutlak di dalam roh. Kalau misalkan saudara mau supaya kerajaan Tuhan itu bertata, saudara mau kuasa Allah mengalami kehidupan yang berkemenangan sebagai orang Kristen, saudara harus mengenal bahwa kita itu miskin di dalam roh. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan cara kita sendiri. Karena selama saudara berpikir bahwa dengan kepandaian saudara, saudara dapat keluar dari kekacauan hidup saudara. Dengan kecerdasan saudara, saudara dapat menghentikan kekacauan atau krisis di dalam pekerjaan. Saudara tidak akan dapat mengalami kepenuhan tahta Tuhan, kuasa daripada Allah Roh Kudus. Untuk dapat mengalami kasih karunia dan kuasa Roh Kudus seperti janda Sarfat ini, kita harus mau hancur di hadapan Tuhan. Hancur di hadapan Tuhan. Harus ada seruan hati. Seruan yang berkata, Yesus, aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri dari kemarahanku, dari hawa nafsuku, dari kedaginganku. Ketika kita sudah mau mematikan diri kita, maka akan ada kuasa daripada Allah Roh Kudus yang akan kita alami sepenuhnya. Terlepas dari Engkau Tuhan, saya tidak dapat melakukan apapun. Jadi saya berdoa, Tuhan, Engkau lebih lagi dalam kehidupanku. Matius 5 ayat 6. Tuhan Yesus melanjutkan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, saya ingin menguatkan saudara. Tetaplah memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tetap merindukan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Kita akan dipenuhi. Mungkin beberapa dari kita merasa kecewa. Wah, pastor, berminggu-minggu kami datang dan mendengarkan khotbah firman Tuhan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya benar-benar ingin berubah. Saya tidak mau berteriak kepada orang tua saya atau anak saya. Saya tidak mau berdusta lagi. Saya tidak mau berbohong. Saya tidak mau memiliki kehidupan ganda. Tetapi saya terus gagal. Saudara, dengan kekuatan saudara, saudara tidak dapat mencapainya. Tetapi ketika saudara dapat datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Tapi saya tidak dapat menyelamatkan diri saya. Jujurlah dan hancur hati di hadapan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Karena yang kita perlukan adalah kerinduan. Apa yang diperlukan dari kita adalah kerinduan. Tuhan, Engkau dirimu lebih lagi Tuhan. Maka dia akan memenuhi saudara dengan kuasa dan urapannya. Jangan seperti orang-orang di Galilea. Jangan menjadi orang yang acuh-acuh atau suam-suam kuku. Permasalahan mereka adalah mereka berhenti mencari, mereka berhenti merindukan. Aku berdoa supaya malam hari ini saudara akan memiliki ketidakpuasan kudus di dalam roh saudara. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau lebih lagi. Mari kita berikan Tuhan segala kemuliaan. Haleluya. Elia dan janda di Sarfat. Tapi ada kisah yang kedua, kisah tentang Elisa dan Naaman. Siapakah Naaman ini? Naaman adalah jenderal di Syria, tapi dia memiliki penyakit kusta. Satu hari dia mendengar bahwa Nabi Elisa dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta. Jadi Naaman pergi ke Elisa dengan banyak sekali hadiah-hadiah untuk mengimpresi atau untuk menarik perhatian Elisa. Tetapi ketika dia datang, Elisa bahkan tidak keluar dari rumahnya untuk menyambut jenderal ini. Jadi Elisa mengirimkan hambanya untuk memberitakan kepada Naaman untuk membasuh dirinya di sungai Yordan, maka engkau akan disembuhkan. Lihat responnya, tanggapan Naaman, 2 Raja-Raja 5. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi bahkan dia tidak menyapa saya. Apa yang terjadi kemudian? Dan kemudian dia pergi dalam kemarahan. Tetapi puji Tuhan, kemudian Naaman mengubah pikirannya. Di ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia menamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir. Naaman disembuhkan, diselamatkan karena dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Gereja City Harvest, kalau saudara mau hidup di dalam kuasa roh, ada banyak sekali orang kusta di sini, tetapi tidak ada yang disembuhkan kecuali satu orang, karena dia mau menyingkirkan segala kesombongan, egonya. Singkirkan segala ego kita, kesombongan kita, dan datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu akan memenuhi saudara. John Sung selalu dikenal, itu diingat sebagai Wesley dari Cina. Dia juga dikenal sebagai Rasul Cina. Banyak sekali yang mempertimbangkan dia sebagai penginjil yang sangat luar biasa di abadnya. Dalam waktu 10 tahun, John Sung itu berkhotbah, mengabarkan Injil, dan mempertobatkan 100.000 orang datang kepada Yesus Kristus. Pelayanannya itu penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia menggoncangkan gereja di Cina dan di Asia Selatan, Asia Tenggara. Bagaimana dia bergerak di dalam kuasa dan urapan. John Sung itu benar-benar berserah kepada Allah Roh Kudus. Saudara harus mengetahui latar belakangnya. John Sung itu adalah murid yang sangat cerdas sekali. Kita berbicara tentang 1920-an. Dia memiliki gelar doktor di kimia di Amerika, tetapi ketika dia menerima panggilan Tuhan di dalam pelayanan penuh waktu, dia memutuskan untuk kembali ke Cina dan dia menyerah terhadap kesempatan untuk hidup dengan nyaman di Barat. Tetapi ketika dia sampai di Cina, dia membuang segala penghargaannya secara akademi dan diplomanya. Dia berdiri di tepi laut dan kemudian melemparkannya di laut. Kenapa? Karena dia ingin supaya Tuhan tahu bahwa selain daripada Tuhan, aku tidak dapat melakukan apapun. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan gagahku, bukan dengan kecerdasanku. Saudara, bagaimana dengan saudara malam hari ini? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara terperangkap dengan pengejaran akan pendidikan saudara, keuangan saudara, karir saudara, kesempatan, sehingga saudara tidak memiliki ruang bagi Allah Roh Kudus untuk bergerak? Mungkin saudara berpikir, aduh nggak masalah lah, saya tidak melayani Tuhan lagi di dalam pelayanan gereja. Ingat, orang-orang di Galilea, kita membutuhkan urapan daripada Allah Roh Kudus. Maukah saudara merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan lagi, berulang kali dan berseru, Tuhan, aku mau Engkau lebih lagi. Aku mau Engkau lebih lagi dalam kehidupanku. Saudara, mari kita jangan menjadi acuh tak acuh dan nyaman dengan Roh Kudus. Kisah di dalam janda Sarfat ini mengingatkan kepada kita, jangan berhenti berharap. Karena apa yang dibutuhkan adalah kerinduan. Ya, mari kita katakan bersama, kerinduan. Dan kisah tentang Naaman itu mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Karena terlepas daripada kuasa Allah Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apapun. Mari kita katakan bersama, rendah hati. Amin. Selama 1 tahun 4 bulan ini, keadaan COVID ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Semua perjalanan ke luar negeri, perjalanan misi itu berhenti saat ini. Dan ini berdampak ke dalam kehidupan saya karena waktu itu saya selalu
bepergian, tetapi tiba-tiba saya terhenti di sini. Tetapi salah satu hal yang terbaik di dalam kehidupan saya adalah saya sekarang memiliki gaya hidup yang rutin. Saya dapat tidur di ranjang yang sama setiap malam. Saya dapat terbangun di jam yang sama. Setiap pagi, saya akan duduk di meja makan, menghabiskan waktu selama 1 jam untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan seringkali, dan bahkan setiap hari, saya berdoa, Tuhan, aku mau Engkau lebih lagi Tuhan di dalam kehidupanku. Aku sudah menjadi orang Kristen selama 32 tahun. Ketika saudara sudah ada di gereja selama 32 tahun, kita mendengar banyak sekali khotbah. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, saya tidak mau keluar dari gereja dan tidak dijamah dengan Engkau. Aku mau berseru kepada Engkau. Aku mau dijamah oleh Engkau lagi. Bagaimana dengan saudara? Kapan terakhir kalinya saudara merindukan Tuhan? Saudara kangen, saudara haus dan lapar. Saudara menginginkan Tuhan. Saudara menginginkan Tuhan lebih lagi. Dan saya menemukan bahwa ketika saya semakin merindukan Tuhan, semakin saya lapar akan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah satu kerinduan. Saya tahu ada banyak sekali kritikan di internet yang menantang subjek tentang urapan, kuasa Tuhan. Dan bahkan ada yang menghina akan tanda-tanda dan mujizat. Ada yang mengkritik, mengatakan, lebih baik tidak berfokus kepada urapan Allah Roh Kudus, karena orang-orang itu akan menyalahgunakan urapan. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, agenda pribadi. Orang-orang menjadi sombong. Dan ketika mereka mulai bergerak di dalam kuasa roh, ketika mereka mulai mengadakan tanda-tanda dan mujizat, mereka menjadi gila. Saudara tahu, saya beritahukan kebenarannya kepada saudara. Ya, selama manusia itu adalah bejana yang tidak sempurna, maka akan ada penyalahgunaan. Namun, jangan kemudian berakhir seperti orang-orang di Galilea. Jangan seperti orang-orang di Galilea. Karena itu tidak menyatakan fakta bahwa di dalam Alkitab mengajarkan bahwa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya menyadari bahwa saya membutuhkan Tuhan lebih lagi. Saya kalau misalkan dengan kekuatan saya, gak bisa. Di dalam setiap kehidupan dan di dalam setiap aspek pelayanan, bukan hanya tentang ibadah, tetapi di dalam kehidupan saya, di dalam kuasa, kita membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus. Saya tidak malu dengan adanya Roh Kudus. Saya nggak malu akan Roh Kudus. Baru-baru ini saya sedang merenungkan Yohanes 12 ayat 3. Dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di sini saudara melihat Maria, dan di zaman itu wanita itu akan menabung seluruh tabungannya itu akan dipakai untuk membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sehingga pada saat malam pernikahan mereka akan memecahkan minyak buli-buli minyak itu dan meminyaki dirinya supaya mereka siap untuk bertemu dengan mempelai pria. Mempelai wanita bertemu dengan mempelai pria. Tetapi di sini Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya, memecahkannya, meminyaki kaki Yesus, mengurapinya. Dia tidak menggunakan minyak urapan itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia menggunakannya kepada Yesus, supaya bau minyak semerbak Kristus itu akan memenuhi rumah itu, memenuhi ruangan tersebut. Saya ingin urapan itu, saya ingin kuasa daripada Allah Roh Kudus untuk bergerak dengan kuasa di City Harvest, untuk diri kita sendiri,
Tidak, jemaat Tuhan. Itu bukan yang kita pikirkan. Ini pikirannya sangat kecil sekali. Supaya kita dapat terlihat lebih baik, menjadi terkenal. Tidak. Supaya bau minyak semerbak Kristus yang harum itu memenuhi rumah ini, memenuhi ruangan ini. Sehingga ketika orang datang, mereka dapat menghirup bau wangi Yesus. Apakah bau saudara? Kita membutuhkan urapan. Kita membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus. Saya tidak malu dengan kuasa Roh Kudus. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghidupi kehidupan kita. Mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Jangan malu. Amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Saya dapat merasakan hadirat Tuhan di sini. Karena saya tahu bahwa saudara itu haus dan lapar akan Tuhan. Alkitab mengatakan apabila engkau datang mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan datang mendekat kepada saudara. Pada malam hari ini, bagi saudara yang melihat secara online, jangan tergesa-gesa untuk menutup TV saudara. Cukup. Hari ini mari kita berubah. Jangan menjadi seperti orang Galilea. Mari kita kembali haus dan lapar akan Tuhan. Biarkanlah Tuhan mengetahui bahwa kita lapar dan haus akan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan, kita itu ada dalam kemiskinan mutlak. Kemiskinan yang hakiki. Mari kita angkat tangan dimanapun kita berada. Kita berdoa dalam bahasa roh. Oh, Gereja City Harvest, biarkanlah pujianmu naik ke dalam tahta Tuhan. Biarkanlah seruan hatimu itu naik ke dalam ruangan Maha Kudus Tuhan. Beberapa dari saudara lama sekali tidak berdoa. Biarkanlah adanya perubahan hari ini. Saya dapat merasakan bahwa beberapa dari saudara yang menghadiri ibadah online, ruangan saudara dipenuhi dengan minyak harum saudara. Kuasa daripada Roh Kudus ada bagi saudara yang sedang melakukan nonton bersama saat ini. Haleluya. Saya akan meminta Anabel untuk memimpin kita dalam sebuah lagu penyembahan. Tapi ketika saudara menyanyikannya, saya ingin setiap kata-kata itu menjadi doa saudara, menjadi seruan saudara, kerinduan saudara bagi Tuhan. Mari kita mengubah ruangan ini menjadi ruangan yang penuh dengan seruan kepada Tuhan dan akan haus dan lapar akan Tuhan. Biarkanlah Tuhan mengetahui bahwa kita itu memiliki kelaparan, haus akan Tuhan. Berbagailah mereka yang miskin karena mereka akan diberkaya oleh Tuhan. Berbagailah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Dan biarkan ini menjadi doa saudara kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah kerinduan kita, keinginan kita. Holy Spirit, come. I want more of you.
Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan, tetapi mungkin beberapa dari kita sudah lama tidak berseru pada Tuhan. Karena saudara sedang mengejar pendidikan saudara, karir saudara, dan setelah itu saudara berpikir, hidup itu berlalu begitu saja bagi saya. Selalu sama, saya nggak perlu ini. Ingat orang-orang di Galilea, jemaat Tuhan. Maka engkau datang kepada Tuhan Yesus dan hancur secara sepenuhnya di hadapannya. Tuhan, terlepas dari Engkau Tuhan, selain daripada Engkau Tuhan, saya tidak dapat melakukan apapun. Maka engkau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau lebih lagi. Aku rindu Engkau lebih lagi, Tuhan. Aku haus dan lapar akan Engkau. Mungkin ada di antara kita, oleh karena batu sandungan, keraguan-raguan mengenai Roh Kudus, saudara membaca banyak hal, mendengar tentang khotbah orang lain tentang Roh Kudus, dan engkau menjadi skeptis, engkau menjadi acuh tak acuh, engkau menjadi dingin, engkau tidak peduli, dan bahkan kadang pendeta berkhotbah tentang urapan Roh Kudus dan tiba-tiba engkau menjadi dingin. Oh jemaat, tanpa urapan Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apapun. Kita hanya seperti kedagingan kita, hanya dengan Allah Roh Kudus kita memiliki kuasa. Maukah saudara merindukannya? Maukah saudara datang kepada Allah Roh Kudus dengan hati yang hancur? Kalau itu saudara, dimanapun saudara berada, Pastor Allah Roh Kudus berbicara kepada saya hari ini. Apakah saudara onsite atau online dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan saudara kepada Tuhan, dan selama 30 detik ke depan mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Ya, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Biarkanlah Tuhan mengetahui. Horapatakahian taraba syukunara takarabata karabata karaba syidikedelara. Sundakana rabata karabata karabata kara. Syukarata karabata karabara. Ya, kita perlu berdoa sekali lagi. Beberapa dari kita harus mengambil gitar kita dan menyanyi kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita berikan waktu bagi Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Yang dibutuhkan adalah satu kerinduan kita untuk Tuhan, bagi Tuhan. Bahwa saya datang mendekat kepadamu Tuhan. Syukurlah para karya para. Holy Spirit, come and move in us. Come and do a new thing in our hearts. We want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, come. We want more. Let's take it higher. Holy Spirit, come and move in us. Come and do a new thing in our hearts. We want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, come. Oh, I sense something is happening even right now. Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit is here. Come and do a new thing in our hearts. We want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, come. We want more of you. We want more of you. Holy Allah Roh Spirit. Kudus. Allah Roh Kudus. Gereja City Harvest sangat mengasihimu. Kami dilahirkan
oleh Roh Kudus 32 tahun yang lalu di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kami bertumbuh hanya oleh karena kuasa daripada Allah Roh Kudus. Kita mengatasi setiap rintangan, permasalahan hanya oleh karena kuasa-Mu dan urapan-Mu dan bimbingan-Mu. Kita mampu untuk melakukan apa yang kami lakukan, setiap pelayanan, oleh hanya karena kasih karunia-Mu, oleh karena kuasa, bimbingan, urapan daripada Allah Roh Kudus. Jadi malam hari ini sebagai gereja Tuhan, kami berseru lebih dan lebih lagi akan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan di City Harvest. Kami mau Engkau lebih dan lebih lagi di dalam komsel kami. Lebih dan lebih lagi Tuhan akan Engkau di dalam setiap departemen gereja kami. Akan Engkau lebih lagi Tuhan Allah Roh Kudus. Jangan lepaskan kami, bahwa kami mendekat seperti perempuan Sulamet itu Tuhan, yang mengatakan, dekatkan kami, datanglah kepada kami Tuhan, dan kami akan mengejar Engkau. Ya Tuhan, bukan acuh tak acuh, bukan sikap yang dingin Tuhan, tetapi kami akan berlari. Kami akan berlari Tuhan, mengejar Engkau. Bahwa kami datang mendekat kepada Engkau Tuhan, bahwa kami datang mendekat kepada Engkau. Mari kita berdoa bagi City Harvest. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Allah Roh Kudus, datang Tuhan. Segarkan kehidupan kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami hancur Tuhan tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Holy Spirit, come and move in us. Come and do a new thing in our hearts. We want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, come Lord, come Lord. Holy Spirit, come and move in us. Come and do a new thing in our hearts. We want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, come. We want more of you. Let God hear your Biarlah voice. Tuhan mendengarkan Holy suara seruan hati. Spirit, come and move in us. Come and One more time. Let Sekali this lagi, be your prayer. biarkan ini menjadi doa kita bagi Tuhan. Come and do a new thing in our hearts. We want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, we want more of you. We want more of you. Shukuri alamaho, sikiri alamaho, so much more. sikiri alagalamaho, Sararayera soloho. Nararara siya. Shukuri alamaho, Shalalala siya. Nararara se. Kiyalaba siya. Lalalanda.
Sigiri alamaho. Sololoho. Holy Spirit. Allah Roh Kudus, malam hari ini kami mau merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Seperti Maria Tuhan kami mengatakan, Tuhan kami membayar harganya. Kami akan membayar berapapun harganya untuk Engkau, untuk urapan daripada Allah Roh Kudus, untuk kuasa daripada Allah Roh Kudus. Gereja City Harvest, supaya Gereja City Harvest akan membawa bau harum yang semerbak daripada Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudariku. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, dan kiranya persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya kuasa daripada Allah Roh Kudus, kiranya urapan daripada Allah Roh Kudus, beserta dengan kami semuanya. Holy Spirit, come. Come. Come to a new thing in our hearts. I want more of you. We cry out to you. Holy Spirit, one more of you. We want more of you. Oh, won't you give the Lord? Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita dan segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Biarkanlah Tuhan Yesus tahu bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kata-kata kami tidak dapat mengungkapkan kerinduan hati kami, rasa haus dan lapar kami akan Engkau Tuhan. Haleluya.